Suara gemuruh pujian memenuhi ruangan gereja yang megah di tengah kota Jakarta. Ratusan jemaat berdiri dengan tangan terangkat, mata terpejam, dan bibir bergetar mengucapkan kata-kata yang tak dapat dipahami. Shalalalala, Kondorobai, Hesekimananda. Suara-suara itu bercampur menjadi simfoni mistis yang bergema di antara dinding-dinding bangunan suci tersebut. Di barisan depan, Ibu Marta menangis terseduh-sedan sambil terus mengucapkan rangkaian kata tanpa makna. Di sebelahnya, Pak Daniel mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, tubuhnya bergetar, mulutnya terus-menerus mengeluarkan kalimat-kalimat aneh dengan tempo yang cepat. Sementara itu, di mimbar, sang pendeta berdiri dengan mata terpejam, sesekali mengangguk-angguk dan mengamini fenomena yang sedang terjadi di hadapannya. Inilah pemandangan yang sudah menjadi bagian rutin dari kebaktian di banyak gereja Pentakosta dan karismatik di Indonesia. Fenomena berbahasa roh atau glossolalia dalam istilah teologis telah menjadi salah satu praktik ibadah yang paling kontroversial sekaligus paling dipraktikkan dalam kekristenan modern. Namun, di balik antusiasme dan keyakinan jutaan orang Kristen yang mempraktikannya, tersimpan berbagai fakta mengejutkan yang jarang sekali dibahas secara terbuka dari mimbar gereja. Malam itu, setelah kebaktian usai, sekelompok jemaat berkumpul di ruang persekutuan. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati teh dan kue. Di sudut ruangan, Sarah, seorang mahasiswi teologi berusia 23 tahun, duduk dengan wajah penuh tanda tanya. Sudah 3 tahun ia menjadi anggota gereja ini, namun ia belum pernah sekalipun mengalami pengalaman berbahasa roh seperti yang dialami sebagian besar jemaat lainnya. Apakah ada yang salah dengan imanku? Tanya Sarah dalam hati. Pertanyaan ini telah menghantuinya selama berbulan-bulan. Beberapa kali ia mencoba memaksakan diri, membuka mulut, dan mencoba mengeluarkan kata-kata acak, namun selalu terasa tidak otentik, seperti sandiwara yang buruk. Ia merasa bersalah, merasa seperti orang Kristen kelas 2 yang belum menerima baptisan Roh Kudus sepenuhnya. Kegelisahan Sarah sebenarnya dialami oleh jutaan orang Kristen lainnya di seluruh dunia. Mereka hadir di gereja-gereja yang mengajarkan bahwa berbahasa roh adalah bukti mutlak dari baptisan Roh Kudus. Namun, mereka sendiri tidak pernah mengalaminya. Tekanan sosial dan spiritual yang mereka rasakan sangat besar. Mereka dianggap belum penuh dalam roh, belum mencapai tingkat spiritualitas yang seharusnya, atau bahkan masih memiliki dosa tersembunyi yang menghalangi anugerah Tuhan. Fakta pertama yang mengejutkan adalah bahwa dalam sejarah kekristenan selama hampir 19 abad, praktik berbahasa roh seperti yang kita saksikan hari ini hampir tidak ada sama sekali. Dari masa para rasul hingga awal abad ke-20, catatan historis tentang glossolalia sangat jarang dan sporadis. Bapak-bapak gereja awal seperti Augustinus bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa karunia berbahasa roh telah berhenti setelah era apostolik. Kebangkitan fenomena berbahasa roh modern sebenarnya baru dimulai pada awal tahun 1900, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1901 di sebuah sekolah Alkitab kecil di Topeka, Kansas, Amerika Serikat. Seorang murid bernama Agnes Osman mengklaim mengalami pengalaman berbahasa roh setelah sang pengajar, Charles Parham, menumpangkan tangan di atas kepalanya. Peristiwa ini kemudian menjadi titik awal gerakan Pentakostalisme modern yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Yang menarik adalah bahwa Parham dan para pengikutnya pada awalnya percaya bahwa bahasa roh yang mereka ucapkan adalah bahasa manusia yang nyata, bahasa asing yang dapat dipahami oleh penutur aslinya. Mereka bahkan mengirim misionaris ke negara-negara asing dengan keyakinan bahwa mereka akan dapat berkhotbah dalam bahasa setempat tanpa perlu belajar. Namun eksperimen ini gagal total. Tidak ada satupun penutur asli yang dapat memahami bahasa roh yang diucapkan para misionaris tersebut. Kegagalan ini memaksa teologi Pentakosta untuk bergeser. Jika bahasa roh bukan bahasa manusia yang dapat dipahami, lalu apa sebenarnya? Jawaban yang kemudian berkembang adalah bahwa bahasa roh adalah bahasa surgawi, bahasa malaikat, atau bahasa doa yang hanya dapat dipahami oleh Tuhan sendiri. Pergeseran teologis ini sangat signifikan karena mengubah sifat klaim dari sesuatu yang dapat diverifikasi secara empiris menjadi sesuatu yang sepenuhnya berada di ranah spiritual yang tidak dapat diuji. Di sebuah perpustakaan Universitas Teologi di Bandung, P.T. Andreas Hartono, seorang dosen senior yang telah mengajar selama lebih dari 25 tahun, duduk di antara tumpukan buku-buku kuno. Ia sedang melakukan penelitian mendalam tentang fenomena glossolalia untuk disertasi doktoralnya.
Temuan-temuannya membuatnya gelisah karena bertentangan dengan apa yang selama ini ia ajarkan di gerejanya sendiri. Tahukah Anda, katanya kepada mahasiswa pascasarjana yang sedang membantunya, bahwa penelitian linguistik modern terhadap bahasa roh menunjukkan pola yang sangat berbeda dari bahasa manusia yang sesungguhnya. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli linguistik seperti William Samarin dari Universitas Toronto pada tahun 1972 mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Setelah menganalisis ratusan rekaman berbahasa roh dari berbagai denominasi dan negara, Samarin menyimpulkan bahwa glosolalia bukanlah bahasa dalam pengertian linguistik yang sebenarnya. Tidak ada struktur gramatikal yang konsisten, tidak ada kosakata yang dapat diidentifikasi, dan tidak ada sistem semantik yang koheren. Yang lebih menarik lagi, penelitian tersebut menemukan bahwa pola suara dalam bahasa roh sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu si penutur. Orang Indonesia yang berbahasa roh akan menggunakan fonem dan pola intonasi yang mirip dengan bahasa Indonesia, sementara orang Amerika akan menggunakan pola yang mirip dengan bahasa Inggris. Jika bahasa roh benar-benar bahasa surgawi yang universal, seharusnya tidak ada variasi regional seperti ini. Lebih jauh lagi, studi neurologi modern menggunakan teknologi pencitraan otak seperti fMRI menunjukkan aktivitas otak yang unik saat seseorang berbahasa roh. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychiatry Research pada tahun 2006 oleh Andrew Newberg menemukan bahwa saat berbahasa roh, area frontal otak yang berkaitan dengan kontrol sadar dan produksi bahasa menunjukkan penurunan aktivitas yang signifikan. Sebaliknya, area yang berkaitan dengan emosi dan pengalaman religius menunjukkan peningkatan aktivitas. Temuan ini menjelaskan mengapa banyak orang yang berbahasa roh merasakan pengalaman yang sangat mendalam dan emosional. Mereka benar-benar mengalami perubahan kesadaran, semacam trans ringan di mana kontrol kognitif berkurang dan pengalaman emosional spiritual meningkat. Namun, apakah ini berarti pengalaman tersebut berasal dari Roh Kudus? Pertanyaan ini menjadi jauh lebih kompleks ketika kita mengetahui fakta berikutnya. Fakta ketiga yang jarang dibahas adalah bahwa fenomena yang sangat mirip dengan berbahasa roh Kristen ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan lain di seluruh dunia, bahkan jauh sebelum kekristenan ada. Dalam agama-agama suku di Afrika, Amerika, dan Asia, praktik-praktik yang melibatkan ucapan kata-kata tidak bermakna dalam keadaan trans telah ada selama ribuan tahun. Praktik serupa juga ditemukan dalam beberapa tradisi Islam Sufi, Hindu, dan bahkan dalam ritual voodoo. Di sebuah kampung di pedalaman Kalimantan, seorang antropolog bernama Dr. Linda Kusuma melakukan penelitian lapangan tentang praktik keagamaan masyarakat Dayak. Dalam sebuah ritual penyembuhan tradisional, ia menyaksikan seorang dukun memasuki keadaan trans dan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dengan pola yang sangat mirip dengan glosolalia Pentakosta. Masyarakat setempat percaya bahwa dukun tersebut sedang berbicara dengan roh-roh leluhur. Secara fenomenologis, catat Dr. Linda dalam jurnal penelitiannya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara glosolalia dalam konteks Pentakosta Kristen dengan praktik serupa dalam agama-agama lain. Pola suara, ekspresi emosional, dan konteks ritual menunjukkan kesamaan yang mencolok. Temuan antropologis ini menimbulkan pertanyaan teologis yang sangat serius. Jika orang-orang dari berbagai agama dapat mengalami fenomena yang sama, apakah ini berarti glosolalia adalah fenomena psikologis atau neurologis universal yang dapat dipicu dalam konteks keagamaan apapun? Atau apakah kita harus percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja melalui ritual-ritual non-Kristen? Sebagian besar gereja Pentakosta dan karismatik menghindari pertanyaan ini dengan mengklaim bahwa hanya glosolalia dalam konteks Kristen yang otentik, sementara yang lain adalah tiruan dari iblis atau fenomena psikologis belaka. Namun, klaim ini sulit dipertahankan secara objektif karena tidak ada kriteria yang jelas untuk membedakan glosolalia asli dari yang palsu. Kembali ke mimbar gereja, Pendeta Michael Tanujaya sedang mempersiapkan khotbah untuk kebaktian minggu mendatang. Sebagai gembala sidang dari gereja karismatik besar dengan lebih dari 5.000 jemaat, ia menghadapi dilema yang berat. Ia telah membaca berbagai penelitian ilmiah tentang glosolalia, ia memahami kompleksitas sejarah dan teologinya. Namun, ia juga menyaksikan bagaimana praktik ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi banyak jemaatnya. Apakah saya harus memberitahu mereka semua ini? Gumamnya sambil menatap layar komputer di hadapannya.
Apakah saya harus menghancurkan iman mereka dengan fakta-fakta yang mungkin tidak mereka siap terima? Dilema PDT Michael mencerminkan ketegangan yang dialami banyak pemimpin gereja yang teredukasi. Di satu sisi, mereka memiliki komitmen kepada kebenaran dan integritas intelektual. Di sisi lain, mereka melihat bagaimana kepercayaan terhadap bahasa roh memberikan makna, komunitas, dan pengalaman spiritual yang kuat bagi jemaat mereka. Fakta keempat yang mengejutkan berkaitan dengan dimensi sosiologis dan psikologis dari berbahasa roh. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa roh dapat dipelajari dan dilatih. Dalam banyak gereja Pentakosta, ada sesi-sesi khusus di mana jemaat yang belum pernah berbahasa roh dilatih untuk melakukannya. Seorang mantan pemimpin pemuda dari gereja Pentakosta yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengaku, "Kami punya teknik khusus. Kami menyuruh mereka menutup mata, mengangkat tangan, dan mulai mengucapkan suku kata sederhana berulang-ulang, seperti lalala atau baba-baba, sambil membiarkan pikiran mereka mengembara. Setelah beberapa saat, pola ucapan akan menjadi lebih kompleks dengan sendirinya, dan voila, mereka berbahasa roh. Teknik ini sangat efektif. Studi menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang mendukung dengan ekspektasi sosial yang kuat, hampir siapa saja dapat belajar berbahasa roh dalam waktu relatif singkat. Ini menjelaskan mengapa tingkat prevalensi berbahasa roh jauh lebih tinggi di gereja-gereja yang menekankannya sebagai praktik penting dibandingkan dengan gereja-gereja yang tidak. Dimensi psikologis lainnya yang jarang dibahas adalah tekanan konformitas sosial yang sangat kuat dalam komunitas yang mempraktikkan glosolalia. Dalam banyak gereja ada ekspektasi implisit atau eksplisit bahwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh harus berbahasa roh. Mereka yang tidak mengalaminya sering merasa diasingkan, dipertanyakan tingkat spiritualitasnya, atau bahkan dicurigai masih memiliki dosa tersembunyi. Sarah, mahasiswi teologi yang kita temui sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan PDT Michael secara pribadi tentang pergumulannya. Dengan suara bergetar, ia mengaku, "Pak Pendeta, saya merasa seperti orang Kristen yang gagal karena tidak bisa berbahasa roh. Saya sudah berdoa, berpuasa, bahkan bergumul sampai menangis, tapi tidak pernah terjadi apa-apa." PDT Michael terdiam sejenak, menatap wajah penuh kegelisahan di hadapannya. Dalam hatinya berkecamuk berbagai pikiran. Haruskah ia memberitahu Sarah tentang semua fakta yang ia ketahui? Atau haruskah ia tetap mendorong Sarah untuk terus mencari pengalaman tersebut? Akhirnya ia berkata dengan lembut, "Sarah, saya ingin kamu tahu bahwa nilai kamu di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh apakah kamu berbahasa roh atau tidak. Ada banyak orang Kristen yang sangat saleh dan dipakai Tuhan luar biasa yang tidak pernah berbahasa roh." Mata Sarah berbinar-binar. Ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin gereja memberitahunya bahwa tidak apa jika ia tidak berbahasa roh. PDT Michael melanjutkan, "Faktanya, dalam surat Korintus, Paulus sendiri mengatakan bahwa tidak semua orang berbahasa roh. Ia mendaftar berbagai karunia Roh Kudus dan secara eksplisit menyatakan bahwa karunia-karunia itu berbeda-beda untuk orang yang berbeda. Apakah semua berkata-kata dengan bahasa roh? Tanya Paulus secara retoris, mengharapkan jawaban tidak. Fakta kelima yang mengejutkan adalah bahwa interpretasi biblis tentang bahasa roh sebenarnya jauh lebih kompleks dan kontroversial daripada yang disajikan dalam banyak khotbah. Teks utama yang sering dikutip adalah Kisah Para Rasul pasal 2 dan Surat Korintus pasal 12 hingga 14. Namun ada perbedaan signifikan antara kedua teks ini yang jarang dijelaskan. Di Kisah Para Rasul pasal 2, fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta adalah senolalia, yaitu berbicara dalam bahasa manusia yang nyata yang tidak dipelajari sebelumnya. Orang-orang dari berbagai bangsa mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ini adalah mukjizat komunikasi yang jelas dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, di surat Korintus, Paulus membahas glosolalia yang tampaknya berbeda. Ia berbicara tentang bahasa yang perlu diterjemahkan, bahasa yang tidak dapat dipahami tanpa karunia interpretasi khusus, dan bahkan menyarankan agar praktik ini dibatasi dalam ibadah umum karena dapat membingungkan jemaat dan orang luar. Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa fenomena dalam Kisah Para Rasul dan yang dibahas dalam surat Korintus mungkin adalah dua hal yang berbeda.
Yang satu adalah mukjizat komunikasi untuk penyebaran Injil lintas budaya. Yang lain mungkin adalah bentuk doa ekstatis pribadi. Lebih kontroversial lagi, beberapa sarjana berpendapat bahwa masalah berbahasa roh di Korintus sebenarnya adalah masalah yang Paulus coba koreksi, bukan promosikan. Konteks historis menunjukkan bahwa jemaat Korintus penuh dengan masalah, termasuk perpecahan, kesombongan spiritual, dan penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Di perpustakaannya, PDTT Andreas membuka komentari Alkitab tua dan membaca dengan seksama. Paulus tampaknya sedang berusaha membatasi dan mengatur praktik glosolalia di Korintus, bukan menganjurkannya secara universal. Ia menekankan karunia-karunia yang membangun jemaat secara komunal, terutama nubuat dan pengajaran di atas bahasa roh yang bersifat pribadi. Bahkan lebih mengejutkan, Paulus secara eksplisit menyatakan, dalam jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14:19. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat yang jarang sekali dikutip dalam gereja-gereja yang menekankan bahasa roh. Fakta keenam berkaitan dengan dampak psikologis negatif yang mungkin timbul dari penekanan berlebihan pada bahasa roh. Studi kesehatan mental menunjukkan bahwa di komunitas-komunitas di mana bahasa roh dianggap sebagai bukti mutlak baptisan Roh Kudus, angka kecemasan spiritual dan perasaan tidak memadai cukup tinggi di antara anggota yang tidak mengalaminya. Dr. Yohanes Permadi, seorang psikolog Kristen yang menjalankan praktik konseling di Jakarta, sering bertemu dengan klien yang mengalami krisis spiritual terkait bahasa roh. Saya punya klien yang mengalami depresi berat karena merasa ditolak oleh Tuhan. Ia sudah mencoba segalanya untuk berbahasa roh tapi tidak bisa. Akhirnya, ia mulai mempertanyakan seluruh imannya. Dalam kasus-kasus ekstrim, tekanan untuk berbahasa roh bahkan dapat menyebabkan trauma spiritual. Ada laporan tentang orang-orang yang dipaksa berbahasa roh dalam sesi doa intensif yang berlangsung berjam-jam, di mana mereka didesak terus-menerus sampai akhirnya menyerah dan mulai mengucapkan kata-kata acak hanya untuk menghentikan tekanan tersebut. Masalahnya, jelas Dr. Yohanes, ketika seseorang berbahasa roh karena tekanan seperti itu, pengalaman tersebut tidak autentik secara spiritual. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka hanya berpura-pura, dan ini menciptakan disona NSI kognitif yang sangat menyakitkan. Mereka terjebak antara keinginan untuk diterima dalam komunitas dan integritas pribadi mereka. Di sisi lain, bagi banyak orang yang tulus mempraktikannya, berbahasa roh memberikan manfaat psikologis yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat berfungsi sebagai bentuk meditasi atau relaksasi yang mengurangi stres, memberikan rasa kedamaian, dan memperkuat identitas religius seseorang. Dalam pengertian ini, glosolalia dapat dilihat sebagai praktik spiritual yang sah, terlepas dari pertanyaan tentang asal-usul supernaturalnya. Fakta ketujuh yang jarang dibahas adalah tentang interpretasi bahasa roh yang juga menjadi praktik umum dalam gereja-gereja karismatik. Menurut teologi Pentakosta, seseorang yang berbahasa roh dalam kebaktian umum seharusnya ada yang menginterpretasi apa artinya. Namun, penelitian menunjukkan pola-pola yang sangat menarik dan problematis dalam praktik ini. Seorang peneliti pernah melakukan eksperimen sederhana. Ia merekam seseorang yang berbahasa roh, lalu memutar rekaman yang sama kepada beberapa interpreter yang berbeda dalam kesempatan yang berbeda. Hasilnya, setiap interpreter memberikan terjemahan yang sama sekali berbeda. Tidak ada konsistensi sama sekali. Jika bahasa roh benar-benar bahasa yang memiliki makna, seharusnya interpreternya menghasilkan terjemahan yang sama atau setidaknya mirip. Lebih jauh lagi, interpretasi yang diberikan hampir selalu berupa pesan-pesan umum yang mirip dengan bahasa khotbah atau nubuat generik. Anak-anakku, aku mengasihimu. Bersiaplah, waktunya sudah dekat. Kuatkanlah hatimu. Sangat jarang ada interpretasi yang spesifik, faktual, atau dapat diverifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa apa yang disebut interpretasi bahasa roh kemungkinan besar adalah bentuk improvisasi kreatif religius, bukan terjemahan literal dari bahasa yang sebenarnya. Interpreter merasa terdorong untuk mengatakan sesuatu yang dirasa spiritual dan bermakna dalam konteks tersebut, namun tidak benar-benar memahami bahasa yang diucapkan. Malam itu, setelah percakapan dengan Sarah, PDT Michael duduk sendirian di kantornya.
Ia merenungkan semua fakta yang ia ketahui, semua penelitian yang ia baca, dan semua kompleksitas yang terkait dengan fenomena glosolalia. Ia menyadari bahwa kebenaran jauh lebih rumit daripada narasi sederhana yang biasa disampaikan dari mimbar. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Bukan khotbah biasa yang akan ia sampaikan minggu depan, tapi sebuah seri pengajaran yang jujur dan seimbang tentang bahasa roh. Ia memutuskan bahwa jemaatnya berhak mengetahui kebenaran yang utuh, tidak hanya narasi yang nyaman dan sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, ia menulis, "Hari ini saya ingin berbicara dengan jujur tentang bahasa roh. Ini adalah topik yang sensitif dan kompleks, namun kita perlu menghadapinya dengan keberanian dan keterbukaan." Fakta ke-8 yang perlu diketahui adalah tentang perbedaan denominasi dalam memandang bahasa roh. Tidak semua gereja Kristen mengajarkan atau mempraktikkan glosolalia. Faktanya, mayoritas denominasi Kristen tradisional seperti Katolik, Ortodoks, Lutheran, Presbyterian, dan Anglikan tidak menekankan atau bahkan tidak mempraktikkan bahasa roh dalam ibadah mereka. Denominasi-denominasi ini memiliki argumen teologis yang kuat tentang mengapa mereka tidak menekankan praktik ini. Mereka berpendapat bahwa karunia-karunia spektakuler seperti berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit, dan bernubuat adalah karunia-karunia khusus yang diberikan pada era apostolik untuk meneguhkan Injil yang sedang diberitakan untuk pertama kalinya. Setelah kanon Alkitab lengkap dan gereja mapan, karunia-karunia tersebut tidak lagi diperlukan. Pandangan ini disebut cessationism dan memiliki dasar biblis yang cukup kuat, terutama dari surat Korintus 13:8 yang mengatakan karunia untuk berkata-kata akan berakhir. Bagi cessationis, fokus kehidupan Kristen seharusnya pada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pada karunia-karunia yang membangun jemaat seperti pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Yang menarik, banyak orang Kristen yang paling berpengaruh dan saleh sepanjang sejarah gereja tidak berbahasa roh. Agustinus, Thomas Aquinas, Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Charles Spurgeon, C.S. Lewis, dan banyak lagi. Jika berbahasa roh adalah bukti mutlak baptisan Roh Kudus atau tingkat spiritualitas tertentu, bagaimana kita menjelaskan kesalehan dan dampak luar biasa dari tokoh-tokoh ini? Pertanyaan ini membawa kita pada fakta ke-9. Ada perbedaan fundamental antara memiliki Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus seperti yang diajarkan dalam teologi Pentakosta. Teologi Pentakosta klasik mengajarkan bahwa ada dua pengalaman berbeda. Pertama, kelahiran baru atau konversi di mana seseorang menerima Roh Kudus. Kedua, baptisan Roh Kudus yang merupakan pemberdayaan khusus untuk pelayanan dan ditandai dengan berbahasa roh. Namun, sebagian besar teolog non-Pentakosta menolak pemisahan ini. Mereka berpendapat bahwa menurut Alkitab, setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah menerima Roh Kudus secara penuh pada saat konversi. Tidak ada pengalaman kedua yang lebih tinggi. Paulus secara eksplisit menulis dalam Roma 8:9, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Dengan kata lain, setiap orang Kristen sejati sudah memiliki Roh Kudus. Tidak ada kelas 2. Tidak ada kategori orang Kristen yang sudah dibaptis roh versus yang belum. Perbedaan bukan pada ada atau tidaknya Roh Kudus, tapi pada tingkat ketaatan dan penyerahan kita kepada roh yang sudah ada dalam diri kita. Malam minggu tiba, gereja dipenuhi jemaat seperti biasa. Namun kali ini, PDDT Michael naik ke mimbar dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu bahwa apa yang akan ia sampaikan mungkin kontroversial, mungkin tidak populer, tapi ia yakin ini adalah panggilan untuk mengajarkan kebenaran dengan penuh kasih. Saudara-saudari, ia memulai. Selama bertahun-tahun kita telah mempraktikkan berbahasa roh dalam ibadah kita. Dan saya percaya bahwa banyak dari kalian mengalami pengalaman spiritual yang tulus melalui praktik ini. Namun hari ini, saya ingin kita melihat topik ini dengan lebih mendalam dan lebih jujur. Keheningan melanda jemaat. Ini bukan pembukaan khotbah yang biasa mereka dengar. PDDT Michael melanjutkan dengan hati-hati namun jujur, menyampaikan berbagai fakta yang telah ia pelajari. Sejarah gerakan Pentakosta, penelitian linguistik dan neurologis, keberadaan fenomena serupa dalam agama lain, perbedaan interpretasi biblis, dan variasi pandangan denominasi. Ia tidak mengutuk praktik berbahasa roh, namun ia menempatkannya dalam perspektif yang lebih luas dan seimbang. Yang paling penting, ia menekankan adalah bahwa nilai kita di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh apakah kita berbahasa roh atau tidak.
Paulus sendiri mengatakan bahwa kasih jauh lebih penting daripada semua karunia rohani. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Reaksi jemaat beragam. Beberapa mengangguk setuju, lega akhirnya mendengar perspektif yang lebih seimbang. Yang lain tampak bingung atau bahkan kesal. Namun Sarah yang duduk di barisan tengah merasakan beban berat terangkat dari bahunya. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata frustrasi atau rasa bersalah, melainkan air mata kelegaan dan pembebasan. Fakta ke-10 dan terakhir yang perlu kita ketahui adalah bahwa kontroversi tentang bahasa roh telah menyebabkan perpecahan dan konflik yang tidak sedikit dalam tubuh Kristus. Gereja-gereja terpecah, persahabatan rusak, dan keluarga bercerai-berai karena perbedaan pandangan tentang praktik ini. Ironinya, Paulus menulis di surat kepada jemaat Korintus justru untuk mengatasi perpecahan dan kesombongan spiritual yang terkait dengan karunia-karunia rohani, termasuk bahasa roh. Namun 2000 tahun kemudian, kita masih bergumul dengan masalah yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan hanya apakah bahasa roh itu nyata atau tidak, atau apakah itu dari Tuhan atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah penekanan kita pada bahasa roh membangun tubuh Kristus atau malah memecah belahnya? Apakah itu menghasilkan kasih, sukacita, dan kesatuan, atau malah kesombongan, perpecahan, dan penghakiman? Jika sebuah praktik, betapapun rohaninya secara teori, menghasilkan buah-buah yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, maka kita perlu serius mempertimbangkan kembali bagaimana kita memahami dan mempraktikannya. Beberapa minggu setelah khotbah kontroversialnya, PDT Michael menerima berbagai tanggapan. Beberapa jemaat memutuskan untuk pindah gereja, merasa bahwa pengajaran mereka telah diencerkan. Namun, lebih banyak yang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam karena akhirnya merasa bebas dari tekanan untuk membuktikan spiritualitas mereka melalui bahasa roh. Yang paling mengharukan adalah email yang ia terima dari Sarah. Pak Pendeta, terima kasih karena berani mengatakan kebenaran. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa seperti orang Kristen yang lengkap dan diterima, tanpa harus berbahasa roh. Saya sekarang dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kisah tentang bahasa roh adalah kisah yang kompleks, penuh dengan dimensi sejarah, teologis, psikologis, dan sosiologis yang jarang dijelaskan secara lengkap dari mimbar gereja. Bukan karena para pemimpin gereja berniat menyembunyikan fakta-fakta ini, tetapi sering karena mereka sendiri tidak menyadarinya, atau karena mereka takut mengganggu iman jemaat yang sudah mapan. Namun kebenaran yang lengkap, meskipun kompleks dan kadang tidak nyaman, selalu lebih baik daripada narasi yang disederhanakan. Iman yang matang adalah iman yang dapat bergumul dengan pertanyaan sulit, yang dapat mengakui ketidakpastian, dan yang dapat menghargai misteri tanpa harus memaksakan jawaban yang terlalu sederhana. Pada akhirnya, apakah bahasa roh adalah karunia supranatural dari Roh Kudus atau fenomena psikologis religius yang alami, atau mungkin kombinasi dari keduanya? Yang pasti adalah bahwa ini bukan hal yang seharusnya menjadi pusat atau ukuran dari kehidupan Kristen yang sejati. Pusat dari iman Kristen adalah Yesus Kristus dan kasih-Nya yang telah dinyatakan di kayu salib. Dan buah dari kehidupan yang dipenuhi roh bukanlah kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami, melainkan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kasih yang tulus, sukacita yang dalam, damai sejahtera yang melampaui akal, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah fakta-fakta yang perlu kita ketahui, tidak untuk menghancurkan iman, tetapi untuk membangun iman yang lebih matang, lebih seimbang, dan pada akhirnya lebih autentik. Sebuah iman yang tidak takut pada kebenaran, betapapun kompleksnya kebenaran itu.